Lillah wa fillah, karena Allah dan kepadanya Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Risalah an-nubuwah dibawa Nabi Muhammad yang Allah katakan dia bukan laki-laki biasa Nabi, seperti suami-suami perempuan-perempuan itu atau bapak-bapak daripada anak-anaknya itu, tapi dia Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa? Dengan barokah salawat kita ke Nabi Muhammad itu luas barzah, akhirat itu senang. Di akhirat kita bisa melihat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ribuan triliunan ibadah terus Allah. Kita manusia berusaha melebihi daripada malaikat supaya jauh daripada sifat hayawan binatang. Kita Allah beri rezeki yang selalu Allah atur, terutama di bulan-bulan dan setiap tahun bertambah, tambah hari, tambah bulan, tambah minggu, tambah tahun. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan daripada amal, keberkahan daripada rezeki, daripada nikmat yang Allah berikan. Suatu saat nanti kenikmatan yang puncak, yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah mandang kita, melihat kita, memberi syafaat kepada kita, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati di Syariful Mansur, matan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-sehat badan, Allah mudahkan segala urusan. Memang Anda mudah-mudahan gobul hajat, panjang umur, sehat-sehat badan. Kang Farid, mudah-mudahan gobul hajat, sehat-sehat badan, dipanjangkan umur. Dan antum semua jamaah pengajian Baitur Rahman, mudah-mudahan Allah jadikan yang perempuan mar'atun salihah abidah qari'ah, yang lagi menjadi seorang yang menjadi imam daripada pemimpin di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah qabul hajat, panjang umur, sehat afiat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awal di mana bulan dan jumlah hitungan tahun
dalam Hijriyah yang dikatakan Muharram, awal daripada hitungan Hijriyah atau Qamariyah. Akan seorang itu Allah berikan rezeki. Rezeki ini apa Habib? Rezeki ini ada yang sifatnya zahir, berapa jumlah uang, berapa triliun, berapa miliar ataupun bilion, kaza wa kaza, sebanyak-banyaknya itu zahir. Dan apa rezeki batin? Kelezatan ibadah, iman, Islam, ihsan, yang dikatakan seorang ia ngerti apa-apa yang Allah ridha, dia ibadah dengan khusyuk, wara, zuhud, dan orang ini ngerti bahwasanya mata ia syukuri, telinga ia syukuri, nah itu yang dikatakan batin. Allah Subhanahu wa ta'ala terus digegamkannya kepada Rasulullah di genggaman Nabi Al-Quran Al-Karim, turun wahyu demi wahyu di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlakul karim yang dibawa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, taraktu fikum mutsakalain Al-Quran wa itrati ahli baiti. Nabi tinggalkan kepada kita ini Quran. Apa Quran? Yang dikatakan kalamullah. Kenapa dikatakan kalamullah? Karena wahyu dari Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb Tuhan. Andai kata langit, Allah jadikan langit itu sujud kepada Allah, malaikat-malaikat sujud kepada Allah. Dan dikatakan kita manusia, kalau kita soleh, laki-laki terutama, karena arijal qawwamuna 'alan nisa, terus perempuan itu soleha, ini masya Allah. Ini yang dikatakan kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat rahmat Allah tersebut Nabi Muhammad ridha kepada kita, amin. Orang yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti apa neraka, insyaallah neraka mati padam. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada seorang hamba itu dengan banyaknya sholawat yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dia Nabi Muhammad Rasul dan Nabi penutup, khatamun Nabi, khatimnya Nabi. Orang meninggal ada 3 hari, ada 7 hari, ada khatim di 3 hari atau di 1000 kaza wa kaza haul terus ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diselesaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala risalah an-nubuwah. Daripadanya itu Quran ini yang kita imani. Quran ini termasuk daripada arkan rukun, yang mana dikatakan ad-din, agama itu Islamlah kita, imanlah kita, sehingga menjadi insyaallah orang-orang pilihan Allah, muhsinin, atau yang dikatakan ihsan. Nah, ini bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan, kita makhluk. Semakin kita berserah kepada Allah, semakin Allah akan berikan apa-apa yang dikehendakinya. Dalam satu hadis dikatakan daripada riwayat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kitab Riyadhus Shalihin Muqaddimah Al-Imam Ibnu Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria radhiyallahu an dikatakan, man yullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Cukup baik kita senyum kepada orang, murah-murah hati, jangan bakhil, wa na'udzubillah min dzalik. Ini sifat yabkhalu nafsahu, menjimati hati sendiri yang Allah enggak akan pernah melihat. Haram buat Allah berbuat zalim. Bagaimana cara kita menjadi orang yang baik? Allah akan beri kecukupan agama. Enggak susah, itu yang akhir. Lihat orang-orang munafik. Apa tanda orang munafik? Wa idza tumina khan, ia khianat. Kalau berbicara bohong kita mungkin tidak tahu ya, tapi kalau di saat khianat akan terasa hati teriris-iris lah, semacam begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan dirinya Allah berbuat zalim. Nah, kita alhamdulillah ngerti Nabi Muhammad Rasul utusan Allah lillah wa fillah, karena Allah dan kepadanya Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah an-nubuwah di bawah Nabi Muhammad yang Allah katakan dia bukan laki-laki biasa Nabi,
seperti suami-suami perempuan-perempuan itu atau bapak-bapak daripada anak-anaknya itu, tapi dia Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa? Dengan barokah salawat kita ke Nabi Muhammad itu luas barzah, akhirat itu senang. Di akhirat kita bisa melihat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karamah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu sirrahu, dengan pandangan mereka kita mendapat barokah daripada karamah. Arba'atu madzahib, 4 madhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhum, yang memberikan kita ini ilham sehingga mendapat kita pintu di akhirat kelak melihat babil jannah. Dengan apa? Al-ilmu. Salat sia-sia gak ngerti ilmu, bagaimana tahiyat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana salam. Kalau orang dia bisa menyapa salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Begitu rahmat Allah dengan apa segala macam yang Allah atur di dunia ini karena ada utusan Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sampai kapan kita umat Nabi, kita dianjurkan cinta ke Nabi untuk kita kenali agama Islam, untuk kita ngerti iman, untuk kita ngerti Islam, untuk kita ngerti apa al-khairiyah, yaitu al-ihsan, kebaikan. Kalau orang nggak cukup, dia merasa cukup, wah ini sombong orang itu. Kalau orang ini memang banyak kekurangan, merasa orang ini penuh dengan apa terkadang ngerasa alim, ngerasa tahu segala sesuatu, sedang ilmu Allah berikan. Ya, ilmu ini Allah letakkan di diri kita. Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan dia Nabi yang Allah tentukan khataman Nabi, Nabi penutup. Apa Rasulullah katakan? Ana abduhu, aku hamba Allah, wa rasuluh, dan aku utusan Allah. Maka kita ini ngerti apa sih yang haram, sesuatu yang akan menjauhkan kita dari nikmat, kesenangan. Apa sih yang makruh, sesuatu yang menjauhkan kita dari nikmat, kesenangan. Apa yang subhan, ini sesuatu yang antara kita ini bagaimana kita tidak tahu. Apa rezeki yang Allah berikan, kita kurang bersyukur kepada Allah. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin kita banyak melakukan dosa, tapi maklum memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan, uswah untuk kita bagaimana, untuk kita ngerti yang haram, untuk kita jauh daripada yang haram, untuk kita ngerti yang makruh, untuk kita mendekati sunnatu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dari Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamu Taufiq, yang dikatakan sunnah ini sebaliknya makruh. Kalau kita kerjakan sunnah dapat pahala, kita nggak kerjakan kita nggak dapat dosa. Yang makruh kita tinggalkan kita mendapat pahala, kita kerjakan nggak mendapat dosa. Nah, itu yang dikatakan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati siapa hati yang diterima Allah, yang mendapat ridha Allah, man yuridillahu bihi khairan, ya orang ini yang sudah barang tentu ada nur cahaya di wajah daripada athar bekas daripada setiap wudu, setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu yang membuktikan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Terkadang dengan salawat itu dibersihkannya dosa, Allah hapus dosa, Allah terima istighfar orang itu, Allah memberikan futuh al-hidayah, pembuka daripada suatu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang buta bukan sesuatu yang susah buat Allah untuk membuat seorang yang dia buta ini melihat. Orang yang lumpuh bukan susah untuk Allah membuat orang itu berjalan. Kadang-kadang di tangan-tangan orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibrah kepada kita umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kau hidup di dunia, ingatlah rezeki batin, ingatlah ibadah, ingatlah sholat, karena sholat ini mohon ibadah. Apa segala macam amal yang kita kerjakan selama kita di dunia ini, bagaimana mata kita diridha Allah, bagaimana telinga kita diridha Allah, sedangkan kau kunci mati hatimu, kau akan menyesal di akhirat nanti. Kau tutup telingamu untuk apa-apa mendengar qiraatul Quran, tadarusan lidah ini seperti bisu, hati akhirnya kaku, mata seperti melihat tapi haram apa yang dilihat,
Karena Al-Quran ini melaknat orang ini, Al-Quran jauh dari orang ini, lah rugi, mendapat kerugian. Seburuk-buruknya amal setelah ia kerjakan salat yang digenggam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabullah Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu petunjuk orang-orang takwa yang sudah banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang iman kepada Allah. Muslimin orang itu ngerti syahadat, mati husnul khatimah, apalagi takwa. Amin. Mudah-mudahan kita ini dapat darajah ahlut tuqa, orang yang takwa. Kenapa? Karena di akhirat yang kita pikirkan, dunia sudah tambah akhir, alim-alim, orang makin banyak, orang soleh. Bagaimana kita melihat magam yang Allah berikan kepada orang-orang soleh sependahulu kita. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah. Akan seperti apa nanti? Seperti ini sekarang di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang sudah zaman Syekh Maulana Saman Al-Madani, dan zaman akan terus berjalan. Oh, kiamat sudah dekat. Ini kiamat sughra. Banyak apa cerita-cerita taun yang dikatakan itu penyakit wabah akan terjadi, musibah besar. Ini tanda kiamat sughra. Sudah kiamat kecil, nanti akan keluar Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dikatakan Rasulullah ismuhu kaisi wa abu abi, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita akhir zaman dari barakah Nabi Muhammad. Makana Muhammadun laisa min aba'inikum walakin huwa rasul. Tapi Nabi Muhammad utusan. Begitu kita ngerti apa segala sesuatu yang menguatkan hati, membawa iman, karomah wali, ilham alimal ulama, yang nuntun ke tempat-tempat yang baik. Apa tempat yang baik? Khairul makan firdausil a'la, surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ahlut tuqa, orang yang takwa kepada Allah, yang enggak pernah ngeluh, selalu nerima apa yang Allah berikan. Hidup ini disyukuri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pandai bersyukur sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tuh Bagus Ahmad Bakri, daripada santri-santri sepur, dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad Sayyidul Mutawaddi'in, pemimpin orang yang tawadhu luar biasa. Marahnya hati amarah, nafsul amarah, lawamah, mutmainnah, terus sampailah menemukan magam-magam sabirin, orang-orang yang sabar. Takwa, ketakwaan itu hidup bagaimana ibadah yang dipikirkan, mukhul ibadah, salat perkara salat yang selalu diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mereka wali-walinya Allah, bermimpi Nabi Muhammad yaqdha ar-rasul dalam keadaan salat, karena salat ini yang benar-benar dilihat Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajul mukmin, ketika seorang ini dihadapkan kepadanya Allah di mana? Wallahu a'lam. Summastawa 'alal 'arsy, dikatakan ada arsy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dikatakan kada wa kada. Allah memberikan kenikmatan untuk kita syukuri. Kalau kufur berarti kufur nikmat. Allah berikan kesenangan untuk kita rasakan, dirasain. Hidup jangan kufur nikmat. Apa segala macam yang bisa kita lakukan di dunia ini yang berurusan itu dengan Allah, laksanakan ibadah. Salat terutama sunnah ketika duha. Ini bulan awal Hijriyah, bulan yang dikatakan termasuk dari ibadah ini Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah haramkan. Diawali Dzulqa'dah, diam itu bulan gaib. Terus mulailah itu hajjul bait. Teruslah di akhir itu nanti terpisah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Rajab Syahrullah, dikatakan mengawali yang akhir Nabi Muhammad Khatamun Nabi, yang akhir pula. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi bahwasanya selalu ada Allah, ada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngerti kenapa kita hidup, ya kita akan mati sesetel. Kenapa kita di dunia, kita akan di akhirat sesetel. Kenapa kita ini punya jasad, ada ruh sesetel. Kenapa kita ini kurang bersyukur, ada kekufuran yang mana itu hidup di diri kita. Ketika Nabi Allah Adam, dia Siti Hawa, dibisikkan iblis untuk makan itu buah khuldi, sehingga Nabi Allah Adam diturunkan
ke dunia ini, dan di akhirat nanti kerusakan kita manusia kita saling bermusuhan di akhir zaman itu. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, tambah ancur-ancuran. Allah keluarkan itu makhluk dajjal ketika itu. Nah, kita hidup sekarang, kita bersyukur karena kita masih dalam lentera cahaya Nabi Muhammad. Kita masih dalam naungan syafaat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ngerti kiamat akhir zaman. Akhir zaman itu sudah umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah di sana terus yang dikatakan yaumul Jum'ah, ketika hari Jumat itu diriwayatkan Al-Musid Al-Muhadis Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar Karim, pimpinan pondok pesantren Darul Mustafa Karimnat, itu dikatakan apa? Begitu Jumat itu malam-malam itu, besok kiamat hari pagi matahari keluar dari timur-timur ke baratnya, terbaliknya itu tengah-tengah malam Habib Sayyid Zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiupkan bohol-bohol di setiap edong-edong mereka sehingga mereka semua mati. Terus pada Jumat pagi mengalami semua kiamat, na'udzubillah min dzalik, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin sunas astaqalu a'malahum, amal yang dibawa ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu amal apa yang dibawa ketika itu, teruslah diperlihatkan Sayyidina Israfil itu Lauhul Mahfuz. Dikatakan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma Abu Fida Ismail radhiyallahu an, bahwa dilihat itu di depan dua mata alis Sayyidina Israfil alaihi salam catatan amal. Terus apa yang dibawa? Yauma la yanfa, gak ada manfaat mal, harta wala banun, dan anak gak ngerti siapa. Dan itulah yang dikatakan na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang alami di zaman itu begitu cepat mati, bangun-bangun langsung itu matahari di situ. Terus mudah-mudahan kita jauh dari yang namanya akhir zaman. Itu keadaan gak benar. Akhir zaman tempat yang fana, dunia udah fana, akhir dunia. Na'udzubillah min dzalik, iblis sudah mentok akhir ikhtiarnya. Mudah-mudahan ini perkumpulan menambahkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan sholawat kita untuk kita sering selawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak amal salat yang diperhatiin, setelahnya salat ya sudah barang tentu sholawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, dan seterusnya diwasitati Rasul. Orang menjadi iman karena Nabi Muhammad, orang ngerti Quran karena Nabi Muhammad. Allah memberikan ridha kepada orang ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadur laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Dan dikatakan Nabi Muhammad rasul dan Nabi penutup. Kalau Rasul masih bisa dia dikatakan Nabi, kalau Nabi nggak bisa dikatakan Rasul, maka dikatakan Allah akhir, yang mana huwa awal wa akhiru. Dan Nabi Muhammad Ali dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Masya Allah ulama sahabah dikatakan Sayyidina Ali Sayyidil awalina wal akhirin. Karena apa Habib Sayyidina Ali mantu Rasulullah, khalifah yang keempat, itu dikatakan Sayyidil awalina wal akhirin karena di saat Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Air jenazah Rasulullah dimandikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar gak kuat, yang dikatakan Al-Faruq ini gak kuat, Nabi wafat. Ketika itu air jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminum Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Seketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu awalin wal akhirin. Itu rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah para alim, mendapatkan berkah orang-orang alim yang amarasihu bil ilim, yang memberikan kita jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.